Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya dengan NIM 418241100002. Program Studi Sistem Informasi. Saya dari Universitas Mercu Buana ingin mengerjakan tugas besar dari transformasi digital. Langsung saja kita presentasikan. Langsung saja kita ke bagian PowerPoint yang sudah saya buat dari tugas besar mata kuliah transformasi digital yang sudah saya buat di sini bertemakan transformasi model bisnis digital Indogrosir dari pusat perkulakan tradisional menjadi digital wholesale dan UMKM ekosistem. Lalu kita lanjut ke bagian slide selanjutnya. Di sini di slide 2 yaitu profil dan model bisnis Indogrosir, yang dimana di bagian pertama kita melihat terlebih dahulu kondisi bisnis Indogrosir ini. Indogrosir atau PT Inti Cakrawala Citra merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail, perkulakan modern dan berdiri sejak November tahun 1993. Lalu selanjutnya Indogrosir menyediakan berbagai macam kategori produk, mulai dari makanan, non-makanan, general merchandise, lalu ada alat tulis kantor, sampai produk perishable. Lalu berbeda dengan bisnis retail yang hanya berfokus kepada konsumen akhir, di sini karakteristik bisnis Indogrosir lebih kuat pada B2B dan B2B2C. Pelanggannya antara lain ada warung, toko kelontong, UMKM, minimarket, lalu koperasi, lalu ada restoran, hotel, hingga apotik. Jadi sebenarnya Indogrosir sudah mempunyai aset yang sangat kuat untuk melakukan transformasi digital, yaitu dari jaringan gerai dan supplier, pelanggan member, dan data transaksi. Lalu kita lanjut lagi ke bagian slide nomor 3, yang dimana slide nomor 3 ini ada model bisnis tradisional, yaitu ada supplier, lalu ada supplier atau distributor, lalu lanjut ke bagian gudang dan pusat perkulakan, lalu selanjutnya ke toko Indogrosir, lalu selanjutnya ke member atau pedagang atau UMKM, lalu ke bagian akhir ini ke warung atau toko atau customer. Lalu pada model bisnis tradisional, prosesnya relatif sederhana. Pelaku usaha datang ke gerai Indogrosir, kemudian memilih produk. Setelah itu mengecek harga dan ketersediaan, lalu melakukan pembelian. Lalu membawa barang tersebut ke tempat usahanya untuk dijual kembali. Jadi model ini sebenarnya memiliki beberapa kelebihan. Indogrosir itu mempunyai beberapa jaringan gerai, variasi produk yang banyak, jadi hubungannya dengan supplier, serta skala pembelian yang memungkinkan harganya lebih murah atau dengan harga grosir. Tetapi model ini masih sangat bergantung pada aktivitas fisik, yaitu pelanggan datang ke toko. Kita lanjut ke slide bagian selanjutnya, yaitu slide nomor 4, yang dimana permasalahan di slide nomor 4 ini permasalahan model lama. Di sini pertanyaannya, bagaimana Indogrosir dapat memberikan pengalaman yang lebih cepat, mudah, dan berbasis data? Ya, di sini masalah utamanya dari modal tersebut terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama itu ada pelanggan yang lokasinya jauh harus mengeluarkan waktu dan biaya untuk melakukan restock. Lalu yang kedua ada sebagai pelaku UMKM masih melakukan pemesanan dan pengelola stok secara manual. Lalu yang ketiga ada terdapat risiko stock out, yaitu barang habis ketika pelanggan membutuhkannya, dan juga overstock, yaitu membeli terlalu banyak barang. Nah, dari 3 masalah utama, di sini padahal setiap transaksi sebenarnya menghasilkan data yang sangat berharga. Seperti contohnya itu ada produk yang dibeli, jumlah pembelian, warung jumlah pembelian, lalu ada waktu transaksi, lalu lokasi, lalu ada harga dan frekuensi pembelian. Karena itu, peluang transformasinya bukan hanya membuat aplikasi atau belanja online, tetapi di sini bagaimana data tersebut digunakan untuk membantu para pelanggan mengambil keputusan bisnis. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu slide nomor 5, yang dimana slide nomor 5 ini peluang transformasi digital. Dari permasalahan tersebut, terdapat 4 peluang utama, yang dimana di peluang pertama ini adalah
omnichannel, yaitu menggabungkan pengalaman toko fisik dan kanal digital. Lalu yang kedua adalah pemanfaatan data analisis. Data transaksi dapat digunakan untuk melakukan segmentasi pelanggan, memprediksi permintaan, memberikan rekomendasi produk, dan membuat promosi yang lebih personal untuk setiap pelanggannya. Contohnya seperti itu. Jadi lanjut ke nomor 3, yaitu ada artificial intelligence untuk smart inventory. Ada AI dapat membantu memperkirakan kapan produk akan habis dan memberikan rekomendasi untuk pembelian atau mendapatkan notifikasi. Contohnya seperti itu. Dan kita lanjut ke bagian yang keempat. Di sini yang keempat adalah membangun ekosistem UMKM, yang dimana jadi Indogrosir tidak hanya menjadi tempat membeli barang, tetapi Indogrosir juga menjadi mitra digital yang membantu UMKM untuk mengelola pengadaan stok, promosi, dan bisnis mereka. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya, yaitu slide nomor 6. Di sini slide nomor 6 itu ada usulan model bisnis digital. Di sini ada data transaksi, ada data platform, ada analisis dan AI, ada smart biz, ada rekomendasi UMKM. Jadi di sini dari pemasok barang menjadi mitra digital UMKM. Berdasarkan peluang tersebut, saya mengusulkan model bisnis Indogrosir Smart Willow Ecosystem, yang juga saya sebut sebagai Smart Biz Indogrosir. Konsepnya adalah mengintegrasikan toko fisik, kanal online, membership data, lalu transaksi inventory, lalu ada AI, lalu ada pembayaran dan logistik dalam satu pengalaman pelanggan. Jadi transformasi ini tidak berarti Indogrosir berubah menjadi perusahaan teknologi, tetapi di sini teknologi digunakan sebagai penggerak atau perubahannya cara perusahaan menciptakan, memberikan, dan memperoleh nilai. Dari sini ada yang namanya target akhirnya. Target akhirnya ini adalah Indogrosir tidak hanya menjadi pemasok barang, tetapi juga Indogrosir menjadi mitra digital bagi UMKM tersebut. Lalu kita lanjut ke slide nomor 7, yang dimana di sini ada fitur utama Smart Biz, yang dimana untuk menjalankan model tersebut, Smart Biz memiliki beberapa fitur utama. Yang pertama ada inventory, Smart Inventory untuk melihat stok. Lalu ada produk terlaris, ada produk yang lambat terjual, dan rekomendasi restock. Lalu yang kedua ada AI Demand Prediction. Di sini yang memprediksi kebutuhan berdasarkan histori penjualan. Lalu ada musim, ada lokasi, ada hari, dan ada trennya juga. Jadi beberapa mungkin ada barang-barang yang dijual kalau misalkan di sini lagi tren minyak, ada produk minyak baru murah. Nah, itu biasanya langsung banyak orang pada cari, misal contoh yang tren seperti itu. Lalu ada Smart Reorder yang memberikan rekomendasi ketika stok mendekati batas minimum. Contohnya misalkan di Indogrosir dia stoknya sudah minimum, jadi ada notifikasi seperti itu. Jadi diberikan rekomendasi. Lalu kemudian terdapat digital Willow Sale, marketplace untuk melihat produk. Lalu ada harga member, ada promo, dan stok juga melakukan pemesanan. Jadi di Indogrosir itu sekarang sudah ada yang namanya ada melihat produk juga ada, lalu dengan harga member juga ada. Jadi member itu juga ada member biru dan member merah. Member biru itu untuk pembeli individu atau orang yang membeli untuk kebutuhan rumah. Lalu ada member merah itu yang digunakan untuk mitra UMKM atau untuk warung-warung yang membeli skala banyak, lalu mereka ini untuk dijual kembali itu menggunakan member merah. Jadi harga lebih relatif murah
dengan mendapatkan harga grosiran. Lalu juga ada personalized promotion, ada bisnis dashboard untuk melihat penjualan dan stok, serta integrated payment dan delivery. Jadi pelanggan bukan hanya bisa membeli barang, tetapi juga mendapatkan bantuan untuk mengelola bisnisnya. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu slide nomor 8, yang dimana customer journey ini sebagai contoh customer journey, kita misalkan seorang pemilik warung. Jadi data penjualan warung tercatat dalam sistem. Di sini data penjualan warung tercatat oleh sistem. Lalu kemudian AI menganalisis pola penjualan dan tingkat ketersediaannya. Lalu di sini prediksi stok. Sistem menentukan bahwa misalnya suatu produk diperkirakan akan habis dalam beberapa hari lagi. Nah, itu ada notifikasi restock. Lalu pelanggan kemudian memilih jumlah barang dan melakukan order barang, yaitu order online. Dari sini kemudian lanjut ke bagian diproses dari gerai atau stock point yang sesuai dari kemudian dikirim. Nih, proses dan delivery. Lalu ada juga di sini bagian bawahnya tercatat transaksi, yaitu setelah transaksi selesai, data transaksi kembali masuk ke sistem. Jadi itu sangat penting untuk bisa kita cek di riwayat-riwayat transaksi. Dengan demikian terjadi sebuah feedback loop sehingga rekomendasi berikutnya terdapat menjadi semakin relevan untuk orang-orang yang menggunakan customer ini yang menggunakan aplikasi Indogrosir tersebut. Lalu selanjutnya ke bagian slide nomor 9, di sini bisnis model kanvas digital. Selanjutnya adalah bagian utama dari transformasi model bisnis, yaitu bisnis model kanvas digital. Pada sisi customer segment, target utama tetap pelaku usaha seperti warung, toko kelontong, UMKM, minimarket, koperasi, restoran, hotel, dan apotik. Lalu di sini value-nya proportion yang ditawarkan bukan sekedar barang grosir, tetapi kemudahan belanja juga diperlukan. Lalu ada harga member, ada informasi stok secara real time, ada rekomendasi AI juga, ada smart reorder, lalu ada pengiriman dan insight bisnisnya. Untuk channel pelanggan dapat menggunakan gerai fisik, menggunakan website juga bisa, menggunakan aplikasi SmartBiz juga bisa, menggunakan mitra Indogrosir dan stock point juga bisa. Lalu ada hubungan pelanggan diperkuat melalui membership, di mana itu membership ada loyalty, personalization, promotion, lalu ada customer service, ada edukasi dan komunitas. Lalu ada revenue. Di sini revenue tidak hanya berasal dari margin penjualan barang, tetapi juga dapat berasal dari subscription premium, lalu ada advertising supplier, lalu ada layanan digital dan transaksi B2B. Kemudian ada key resource meliputi gerai. Di sini ada gudang, supplier, database, member, aplikasi, jaringan distribusi, data transaksi, dan SDM. Lalu lanjut ke bagian key activities. Di sini mencakup will of sale, inventory management, ada fulfillment, data analysis, dan pengembangan platform. Di bawahnya juga ada partner utama. Di sini partner utama adalah supplier, distributor, ada bank, ada payment, ada provider, lalu ada perusahaan logistik, ada UMKM, dan mitra teknologi. Di bagian terakhir, sedangkan ini ada cost struktur yang mencakup pengembangan aplikasi, pengembangan aplikasi, cloud, data warehouse, lalu ada AI, ada cyber security, ada logistik, ada SDM, dan pemasaran. Lalu kita lanjut ke slide nomor 10. Di sini ada teknologi pendukungnya. Jadi di slide nomor 10 ini menjelaskan untuk mendukung transformasi tersebut dibutuhkan beberapa teknologi.
yaitu ada cloud computing digunakan sebagai infrastruktur aplikasi dan penyimpanan data. Lalu kemudian ada di sini ada API integration digunakan untuk menghubungkan kanal penjualan, inventory payment, membership, dan logistik. Lalu selanjutnya ada data transaksi, kemudian dapat diintegrasikan dalam data warehouse dan diproses menggunakan big data. Lalu selanjutnya ini ada artificial intelligence digunakan untuk demand prediction dari rekomendasi produk, segmentasi, pelanggan, dan smart reorder. Kemudian business intelligence ini digunakan untuk menghasilkan dashboard bagi manajemen. Yang dimana selanjutnya ini ada karena sistem pengelola data pelanggan dan transaksi. Di sini cyber security juga sangat penting melalui authentication, encryption, dan akses kontrol dan monitoring. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke slide nomor 11. Di sini slide nomor 11 mengimplementasikan roadmap. Dari transformasi ini tidak dilakukan sekaligus, tetapi juga menggunakan roadmap bertahap. Contohnya fase pertama selama 0 sampai 3 bulan adalah digital foundation. Di situ fokusnya adalah audit sistem, terus integrasi, terus ada data member, ada standarisasi data produk, ada integrasi transaksi dan inventory, serta cyber security. Lalu di fase kedua selama 4 sampai 5 bulan adalah di sini ada omnichannel, yang dimana omnichannel dan smart ordering ini dengan online atau ordering. Di sini ada real time stock, digital payment, ada delivery tracking, dan click and collect. Lalu fase ketiga di sini ada pada bulan ke-7 sampai ke-12 adalah AI dan analisis, yaitu pelanggan dan di sini yaitu demand prediction, rekomendasi engine, smart reorder, segmentasi pelanggan, dan personalisasi promotion. Lalu di sini kemudian tahun kedua diarahkan menjadi UMKM digital ecosystem dengan bisnis dashboard, loyalty, supplier advertising, lalu ada layanan B2B, dan edukasi UMKM. Di slide selanjutnya yaitu di slide nomor 12. Slide nomor 12 ini expenses, impact, dan KPI, di mana keberhasilan transformasi harus dapat diukur menggunakan KPI. Target akademik yang digunakan dalam tugas ini antara lain meningkatkan transaksi digital secara 30%, lalu repeat order 20%, lalu ada average order value 15%, dan customer retention 15%. Dari sisi operasional, stock out ditargetkan turun 20%, overstock turun 15%, dan biaya operasional turun 10%. Selain itu, pengguna aplikasi member ditargetkan meningkat sebesar 40%. Jadi perlu saya tekankan bahwa angka-angka ini merupakan target atau proyeksi akademik, bukan klaim bahwa Indogrosir sudah mencapai dari angka tersebut. Kita lanjut ke slide nomor 13, di mana slide nomor 13 ini terdapat simulasi ROI dan risiko. Di sini dari sisi finansial, simulasi akademik menggunakan asumsi investasi transformasi sebesar 15 miliar rupiah. Jika transaksi menggunakan manfaat finansial bersih, rata-rata 5 miliar rupiah per tahun, maka selama 3 tahun manfaat kumulatifnya menjadi 15 miliar rupiah. Dengan asumsi tersebut, investasi diperkirakan mencapai titik impas sekiranya tahun ketiga. Lalu tetapi angka ini bukan data keuangan aktual Indogrosir, melainkan simulasi untuk kebutuhan akademiknya. Hanya sebagai contohnya saja.
Lalu di sini ada transformasi juga memiliki resiko, seperti resistensi pengguna, kebocoran data, prediksi AI yang tidak akurat, atau juga biaya implementasi tinggi, dan juga bisa juga dengan gangguan integrasi dan rendahnya adopsi aplikasi. Lalu mitigasinya antara lain penelitian uh, itu bisa dilakukan dengan pelatihan, terus cyber security, lalu implementasi bertahap, testing, lalu ada backup, serta memberikan manfaat nyata kepada pelanggan-pelanggan tersebut. Lalu ini di bagian slide nomor 14, di sini ada slide terakhir yang dimana menerangkan di sini perbandingan dan kesimpulan. Sebagai perbandingan model lama, seharusnya pelanggan datang ke toko, lalu mengecek restock secara manual dan mengecek stok secara langsung. Pada model baru, pelanggan mendapatkan pengalaman omnichannel, real-time inventory, smart reorder, dan personalized promotion. Perubahan yang paling penting bukan hanya pada penggunaan aplikasi, tetapi juga pada bagian data digunakan untuk membuat kebutuhan dan keputusan bisnis. Dalam model ini, Indogrosir tidak lagi hanya di posisi sebagai pusat perkulakan, tetapi sebagai digital wholesale dan UMKM ekosistem. Jadi transformasi digital yang sudah saya usulkan bukan sekedar memindahkan transaksi dari toko ke aplikasi. Jadi di sini transformasi ini mengubah cara Indogrosir menciptakan, memberikan dan memperoleh nilai melalui model bisnis yang lebih terintegrasi, data driven, dan berorientasi kepada kebutuhan UMKM. Lalu dengan demikian, Indogrosir dapat memperoleh peningkatan efisien, transaksi digital, customer retention, dan sumber pendapatan baru. Sementara UMKM mendapatkan proses restock yang lebih mudah. Lalu rekomendasi persediaannya, promosi yang lebih relevan, dan insight untuk membantu pengelola bisnisnya. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.